Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, NIM 2030502151, mata kuliah pengantar psikoterapi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar behavior mengenai kepribadian atau perilaku. Kepribadian menurut teori behavioral. Pribadi manusia menurut Sujanto dan kawan-kawan dalam Muhammad Farozin dan Kartika Nurfatia. Pemahaman tingkah laku tumbuh dari dua kekuatan, yaitu 1. Kekuatan dari dalam yang sudah dibawa sejak lahir, berwujud benih, bibit yang sering disebut kemampuan-kemampuan dasar. 2. Kekuatan dari luar, faktor lingkungan. Hakikat dari kepribadian manusia menurut behavioral adalah perilakunya yang dibentuk berdasarkan hasil pengalaman. Pengalaman tersebut diperoleh dari interaksi individu dengan lingkungannya. Kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Karena manusia tidak pernah lepas dari lingkungan sekitarnya sejak manusia lahir. Dalam pandangan behavioral, kepribadian manusia itu pada hakikatnya adalah perilaku. Perilaku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Tidak ada manusia yang sama, karena kenyataannya manusia memiliki pengalaman yang berbeda dalam kehidupannya. Kepribadian seorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulasi yang diterimanya. Unsur-unsur terapi. Munculnya gangguan tujuan terapi. Berikut ini adalah beberapa keluhan atau masalah kejiwaan yang perlu ditangani dengan psikoterapi. 1. Merasa putus asa atau sedih yang luar biasa selama beberapa bulan, misalnya karena depresi. 2. Rasa cemas, takut atau khawatir yang berlebihan yang menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. 3. Perubahan suasana perasaan atau mood yang ekstrim, misalnya tiba-tiba bersemangat atau sangat sedih tanpa alasan yang jelas. 4. Mulai menunjukkan perilaku negatif, mudah marah, penyalahgunaan zat atau narkoba, kecanduan minum beralkohol atau makan berlebihan. 5. Memiliki ide atau keinginan yang untuk bunuh diri atau menyakiti orang lain. 6. Memiliki halusinasi. 7. Kesulitan mengungkapkan perasaan atau merasa tidak ada orang yang lain yang bisa memahami perasaan atau masalah yang Anda hadapi. 8. Memiliki obsesi atau kebiasaan yang sulit dihentikan, misalnya terlalu sering merapikan dan membersihkan rumah, mencuci tangan berkali-kali hingga bolak-balik ke dapur untuk memeriksa kompor gas berulang kali. Peran terapi. Penerapan terapi perilaku dengan menggunakan reinforcement positif terhadap orang dewasa yang mengalami retardasi mental disertai dengan mengoptimalkan peran keluarga agar bisa menjadi lebih mandiri dan melakukan aktivitas sederhana sehari-hari. Subjek dalam kasus ini adalah seorang dewasa yang berusia 30 tahun. Subjek ini belum pernah menjalin pemeriksaan psikologis. Berdasarkan hasil tes Binet, inteligensinya didapat nilai IQ 7, sehingga berdasarkan kategori yang terdapat pada DSM-4, subjek mengalami retardasi mental kategori sangat berat. Metode asesmen yang digunakan untuk memperoleh data subjek antara lain wawancara, observasi, tes formal, dan teks tidak formal. Berdasarkan hasil asesmen, subjek dalam kasus ini menunjukkan hambatan dalam berperilaku. Hal ini dikarenakan subjek kurang mendapatkan stimulus dari lingkungan. Akibat kurang diberikan stimulus menyebabkan subjek masih tergantung pada orang lain dalam melakukan pekerjaan. Teknik-teknik terapi. Teknik kognitif dibagi menjadi 6 bagian. Pertama, analisis rasional. Kedua, double standard dispute. 3, skala katastrofik. 4, devil's advocate. 5, reframing. Teknik imajiner dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, proyeksi waktu. Kedua, teknik blow up. Teknik perilaku dibagi menjadi 5. Pertama, exposure. 2, shame attacking. 3, risk taking, mengambil resiko.
4. Paradoxical behavior, perilaku sebaliknya. 5. Stepping out of character, keluar dari karakter. 6. Postponing gratification, menunda kepuasan. Prosedur terapi. Prosedur dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, bed. Kedua, car. 3, base. 4, Edgar. Bed ini digunakan pada pertemuan pertama untuk melakukan penilaian. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dan melakukan kompetensi berdasarkan prioritas, perasaan, penuh perhatian, dan memberikan solusi. Car memberikan penghargaan terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil Clint, menentukan jalur apa yang akan diambil selanjutnya. Untuk Clint yang merasa tidak memiliki harapan dan merasa selalu menjadi korban teknik, ini dapat membantu Clint untuk meminimalisasi perasaannya. Best untuk mengubah perilaku Clint dengan menilai seberapa baik Clint berperilaku kepada lingkungan sekitarnya. Dapat diajarkan kepada Clint agar Clint dapat mengenali keadaan dirinya dan memonitor dirinya sendiri sehingga dapat membuat sebuah penyesuaian dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Edgar untuk mengajari Clint bagaimana memecahkan permasalahan dalam kehidupan sosialnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan materi pada pertemuan kelima. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan kata dan banyak kekurangan. Kalimat saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.